Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Dari kelas 12 2. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas MTK tentang penerapan integral dalam kehidupan nyata. Nah, contoh yang saya gunakan adalah kolom renang 305 untuk menunjukkan bahwa integral itu dapat digunakan untuk menghitung volume kolam renangnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke latar belakang dari topik ini. Memiliki bentuk yang tidak selalu beraturan sehingga sulit dihitung volumenya menggunakan rumus bangun ruang biasa seperti balok ataupun tabung. Karena itu, gunakanlah konsep integral ini untuk menghitung luas penampang dari bentuk kolam tersebut. Nah, dari luas penampang itu kita bisa menghitung nih volume total kolam sesuai dengan kedalamannya. Hal ini menunjukkan bahwa integral tidak hanya digunakan dalam teori MTK tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Ini adalah kolam renang 305 yang saya gunakan sebagai objek, dan bentuk kolam ini dapat digunakan ke dalam bentuk MTK dan menggunakan fungsi kurva sebagai batasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep integral dan juga penerapannya dalam menghitung luas serta volume. Yang pertama, pada bagian dasar integral, rumus adalah berikut, digunakan untuk mencari luas daerah di bawah kurva, yaitu fx dari batas bawah A sampai batas atas B. Jadi, integral ini membantu kita menghitung luas dengan cara yang lebih akurat dibandingkan menghitung secara biasa. Yang kedua, pada bagian integral untuk dua kurva, rumusnya menjadi seperti berikut. Dan kemudian di sini fx ini adalah kurva atas dan gx adalah kurva bawah. Selisih keduanya menunjukkan tinggi daerah di antara dua kurva sehingga kita bisa menghitung luas daerah yang diapit oleh kedua grafik tersebut. Nah, yang terakhir ini bagian hubungan dengan volume menunjukkan bahwa volume dapat diperoleh dari luas penampang dikalikan tinggi, yaitu V sama dengan A kali H, yang artinya jika kita sudah mengetahui luas suatu penampang menggunakan integral, kita bisa mengembangkannya menjadi volume dengan mengalikannya dengan kedalaman atau tinggi tertentu. Nah, selanjutnya adalah model kolam dalam bentuk grafik koordinat kartesius. Di bagian kiri terdapat tabel titik-titik koordinat seperti A, B, C, dan seterusnya yang menunjukkan bagian penting dari bentuk kolam, mulai dari ujung kiri bawah, ujung kanan bawah, puncak atas, hingga sambungan busur. Setiap titik memiliki pasangan X, Y yang digunakan untuk membentuk grafik kolam secara matematis. Di bagian kanan terdapat tabel parameter, yaitu panjang total L sama dengan 15 m, tinggi puncak P sama dengan 9,65 m, tinggi tengah atau Q sama dengan 8 m, dan kedalaman kolam atau H sama dengan 0,80 m. Parameter-parameter ini digunakan untuk menentukan ukuran dan proporsi kolam pada grafik. Secara matematis, bentuk kolam ini bersifat simetris terhadap sumbu X. Artinya, persamaan bagian atas dan bawah sebenarnya sama, hanya berbeda tanda pada nilai Y. Jika bagian atas dinyatakan dengan Y sama dengan Fx, maka bagian bawahnya cukup dituliskan Y sama dengan Fx. Jadi, angkanya tetap sama, hanya berbeda pada tanda minus karena merupakan pencerminan terhadap sumbu X. Dengan model ini, kita bisa lebih mudah melakukan perhitungan seperti luas penampang atau volume menggunakan konsep integral. Nah, sekarang itu kita bahas di 3 titik busur. Kenapa cuma di 3 titik? Sebenarnya dia itu di 6 titik. Cuman kita kan di sini ada, kan kita lingkaran kayak gini, bilang kayak gini lah ya. Itu kan ada 1, 2 sama 3 kan. Kan sama aja kan sama ke bawah ini. Tadi cuman bedanya dikasih minus. Nah, berarti ini sama ini tuh sama, habis itu yang ini yang atas sama ininya sama, habis itu ini yang ini sama, makanya kita gabung jadi 3. Nah, yang jadi 3 ini kita tuh berarti 1, 2 sama 1, 2 ini sama 3 ini, itu tuh kita cari jari-jarinya berapa. Nah, seperti yang di PPT ini dijelaskan bahwa jari-jarinya itu sekian. Nah, sekarang saya mau bahas busur-busur yang ada dalam lingkaran ini. Nah, sekarang saya beritahu dulu. Busur-busur di dalam lingkaran ini ada 6.
Dan yang sebenarnya itu mereka sama semua. Cuman kan kita kan busur-busur ini dipakai untuk membuat lekukannya. Misalnya ini lekukan di kiri, misalnya ada grafik yang kayak gini nanti. Nah ini grafik yang di kiri, di tengah, sama di atas kanan. Nah kita bahas itu lekukan di situ. Nah sekarang saya ingin memberitahu bahwa ke 6 titik tersebut sebenarnya nilainya sama aja. Cuman di 3 titik itu di atas, 3 titik di bawah kan. Artinya yang 3 titik di bawah ini hanya ditambahin minus aja di y-nya karena dia di bawah gitu. Selamat sore Pak Ian. Di sini saya akan membahas mengenai konsep integral. Konsep integral dibagi atas 3. Yang pertama dasar integral, yang kedua interval untuk sebuah kurva, yang ketiga hubungan dengan volume. Kita akan bahas satu-satu dari ketiga ini. Maksudnya adalah A sama dengan integral BA ke kurung fx min gx kali dx. Fx berfungsi sebagai kurva atas, Gx berfungsi sebagai kurva bawah, dan selisihnya sebagai tinggi area. Jadi setelah tadi sudah dijelaskan penggunaan matematikanya bersama-sama rel, di sini saya akan menjelaskan tentang integral tentu yang nanti akan digunakan untuk menghitung luas dari permukaan kolam ini. Nah, pertama-tama kita lihat dulu. Di sini dalam fungsi ini terdapat 3 jenis interval ya. 3 jenis interval yang sudah dibagi-bagi di dalam fungsi PySUAS ini. Yang pertama itu dari interval 0 kemudian menuju ke 5,625, kemudian 5,625 menuju ke 9,375, kemudian 9,375 menuju ke 15. Jadi sini ada 3 fungsi teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk menghitung masing-masing dari intervalnya ini teman-teman menggunakan integral tentu. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja intervalnya teman-teman. Di sini kan karena dia dimulai dari 0, berarti di bawahnya 0, yang bagian bawahnya 0, berarti intervalnya dimulai dari 0. Kemudian kita masukkan sampai interval keberapa, di sini 5,625. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi ini teman-teman. Nah, di sini fungsi A1 berdasarkan akar 20 dikurang X dikurang 4,712, kemudian dipangkatin 2. Oke. Nanti kita masukkan ke dalam sini teman-teman. Nah, untuk segmen kedua juga sama, karena itu dimulai dari intervalnya 5,625 sampai 9,375, maka integral tentunya untuk yang angka di bawahnya itu diganti dengan 5,625, kemudian angka yang di atas juga diganti dengan 9,375. Di sini kita masukkan saja fungsi yang ada di segmen kedua ini. Kemudian di segmen ketiga di sini ada 9,375 sampai ke 15. Di sini juga sama, teman-teman. 9,75 sampai ke 15 kali intervalnya. Kemudian kita ganti menggunakan fungsi yang ada di sini akar 22,24, kemudian dikurangin X, dikurangin 10,288 dipangkati 2, dikurang dengan 0,25. Oke, setelah semua integral tentu ini sudah didapatkan, maka kita tinggal jumlahkan masing-masing dari segmentasi ini, teman-teman. Nah, maka akan didapatkan fungsi di mana itu nanti akan merupakan fungsi bagian atas, teman-teman. Fungsi bagian atas. Jadi ibaratkan di situ kan dipotong oleh sebuah sumbu X, teman-teman. Nah, sumbu X-nya itu ini kan bagian atas. Di bagian atas. Nah, maka nanti tinggal dikalikan 2, teman-teman. Nah, karena itu akan ditemukan hasil berupa nanti kita jumlahkan, hasilnya akan berupa segini, teman-teman. Nah, 101,774. Nah, itu kemudian nanti dari hasil luas permukaan ini itu nanti akan dikalikan dengan tinggi dari volume kolom itu, teman-teman. Nah, di sini setelah kami melakukan pengukuran, di sini tingginya itu 80 cm atau bisa kita konversikan menuju ke meter sehingga hasilnya 0,8. Jadi total dari volume kolom adalah 81,419 meter pangkat 3, teman-teman. Oke.
Pada slide selanjutnya, slide ini menunjukkan visualisasi skema profil dari penampang kolam. Profil ini simetris terhadap sumbu X dan juga garis vertikal X 7,5, sehingga bentuk kolam itu seimbang antara sisi kiri dan sisi kanannya. Terdapat juga dua puncak luar dengan nilai plus minus 4,825 meter pada X 3,75 dan X 11,25, serta terdapat lekukan tengah sebesar plus minus 4,000 meter di X 7,5. Kedua ujung kolam juga menyentuh 0 di X0 dan X15, yang menunjukkan lebar total kolam adalah 15 meter. Nah, pada slide selanjutnya ditampilkan ringkasan hasil perhitungan. Diperoleh luas penampang sebesar 101,774 meter persegi dengan kedalaman 0,8 meter, maka volume kolam adalah 81,419 meter kubik atau setara dengan 81.419 liter air. Dan hasil ini dapat disimpulkan bahwa kolam memiliki kapasitas yang cukup besar dan efisien sehingga sesuai dengan desain yang telah dibuat. Integral bukan hanya menjadi pembelajaran yang ada di sekolah, namun bisa menjadi penerapan dan solusi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mencari luas suatu bangun, menggunakan fungsi kurva pembatas, dan dikalikan dengan kedalamannya, kita dapat menemukan volume suatu bangun. Dengan demikian, integral memiliki peran yang sangat penting dan bermanfaat dalam bidang ekonomi maupun teknik, yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.